Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Pratiwi, mahasiswi S1 Kebidanan Alih Kredit Universitas Kusuma Wusada Surakarta. Dengan nomor induk mahasiswa AB212042. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE secara daring dengan tema Edukasi Personal Hygiene saat menstruasi pada remaja dengan dosen penguji Ibu Retno Wulandari SSTM. Nah, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Alat-alat yang perlu disiapkan itu yang pertama ada alat tulis seperti pena, kemudian ada buku. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahap pelaksanaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Silahkan duduk. Saya akan menjaga privasi dengan menutup pintu terlebih dahulu ya, Mbak ya. Iya. Kemudian cuci tangan dan keringkan dengan kain yang bersih. Bagaimana, Mbak? Bisa dibantu? Iya, saya mau konsultasi, Mbak. Kenapa, Mbak? Keluhannya apa? Keluhannya gatal-gatal, Mbak, di dekat paha sama di sekitar alat kelamin. Oke, namanya siapa, Mbak? Nyonya D, Umurnya berapa? 16 tahun, Rumahnya di mana? Jalan Kenangan. Oke, sekarang menstruasi hari keberapa ya? Sekitar hari kedua. Kedua. Biasanya kalau ganti pembalut berapa kali dalam sehari? 2-3 kali sih. 2-3 kali. Oke, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Widan Evi yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti saya akan memberikan sedikit ilmu tentang personal hygiene atau kebersihan pada saat menstruasi. Nanti tujuannya agar pada bagian alat kewanitaan Mbaknya tidak ada infeksi. Bagaimana, sudah paham? Nah, Mbak dia kan udah saya data nih ya, kemudian saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Nanti pemeriksaan itu mengukur tekanan darah, kemudian nadi, suhu, juga respirasi. Setelah beberapa menit kemudian, dari hasil yang sudah saya lakukan, pemeriksaan tekanan darah Mbak itu normal, 110/70, kemudian nadinya juga normal, 86 kali per menit, untuk suhunya itu 36,4 derajat Celcius, dan untuk respirasinya 20 kali per menit ya, Mbak ya. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan ya personal hygiene itu apa. Jadi personal hygiene itu upaya atau tindakan seseorang untuk menjaga dan memelihara bagian alat kewanitaannya. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene atau kebersihan. Faktor yang pertama itu ada citra tubuh atau penampilan. Jadi kebersihan seseorang itu dapat dicerminkan melalui penampilannya ya, Mbak ya. Nah, yang kedua itu ada praktik sosial, di mana seseorang itu kan akan melakukan masuk ke tahap-tahap seperti tahap remaja, tahap anak-anak, tahap dewasa. Nah, pada saat anak-anak kemungkinan besar kebersihannya kan dimanja tuh. Nah, nanti pada saat remaja kebersihannya tuh secara mandiri dilakukannya. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena kebersihan itu membutuhkan dana. Jadi untuk membeli sampo, sikat gigi, kemudian sabun itu membutuhkan dana. Nah, yang selanjutnya itu ada pengetahuan tentang menstruasi. Jadi setiap orang itu kan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda ya, Mbak ya. Apabila pengetahuannya baik, kemungkinan besar dia untuk menjaga daerah kewanitaannya juga baik dan benar. Nah, kemudian ada budaya. Budaya itu pada setiap orang juga beda-beda. Jika budayanya beda-beda, maka cara perawatan alat kewanitaannya juga beda-beda ya, Mbak ya. Selanjutnya itu ada kebiasaan seseorang. Ada kebiasaan seseorang itu merawat kewanitaannya dengan mencukur, kemudian dengan merapikan bulu kemaluannya, dan mandi sehari 2 kali, ada yang mandi sehari 3 kali, gitu kan ya. Selanjutnya ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini sangat berpengaruh juga, karena setiap orang yang sakit dan yang sehat kebersihannya pasti berbeda. Otomatis pada orang yang sakit itu membutuhkan bantuan saat melakukan kebersihan dirinya. Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Udah jelas, Mbak? Sudah. Nah, selanjutnya itu selain ada faktor-faktor, ada indikatornya ya, Mbak ya. Jadi indikator dari personal hygiene atau membersihkan daerah kewanitaannya itu yang pertama ada perawatan kulit dan wajah, di mana pada bagian wajah itu hal yang sensitif, sesuatu yang sensitif. Jadi harus membersihkan ataupun mencuci muka minimal 2-2 kali dalam sehari. Nah, setelah itu yang kedua itu ada kebersihan rambut, di mana pada saat menstruasi minyak itu keringatnya memproduksi lebih banyak, jadi harus membersihkannya secara rutin, minimal juga keramas 2 hari sekali. Jadi untuk indikator yang selanjutnya itu ada kebersihan tubuh dan organ genital ya, Mbak ya, di mana pada saat udara yang panas berarti keringat juga lebih banyak. Nah, menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi sebaiknya
kita harus merawat ataupun membersihkannya dengan air yang bersih dan dengan teknik yang benar. Nah, indikator yang selanjutnya itu ada kebersihan memakai pakaian sehari-hari. Jadi dengan berkeringat yang banyak menyebabkan lembab, otomatis pakaian yang harus digunakan yang dianjurkan itu yang menyerap keringat seperti memakai kaos ataupun memakai pakaian yang berbahan katun. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan pembalut. Penggunaan pembalut juga harus dipilih dengan baik. Kita tidak boleh menggunakan pembalut yang berwarna, dianjurkan untuk menggunakan pembalut yang tidak berwarna, kemudian menyerapnya tuh tinggi dan tidak mengandung bahan-bahan apapun. Nah, kita juga dianjurkan untuk mengganti pembalut secara teratur minimal 4 sampai dengan 5 kali sehari atau ketika terasa penuh ya Mbak ya. Nah, setelah itu hal-hal yang harus dilakukan pada saat melakukan kebersihan pada daerah kewanitaan ataupun kebersihan diri, itu yang pertama kita harus mencuci muka minimal 2 kali sehari, kemudian kita harus keramas minimal 2 hari sekali, kemudian kita juga harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang alat kewanitaan. Kemudian tidak boleh membersihkan alat kewanitaan dengan menggunakan parfum ataupun cairan antiseptik lainnya ya. Tidak boleh menambahkan bedak, kemudian tidak boleh mencabut, kalaupun mencukur itu boleh, merapikan juga boleh ya. Selain ada faktor dan indikator, kemudian ada dampak yang Mbak ya apabila kita tidak melakukan kebersihan dengan baik. Dampaknya itu ada 2, dampak fisik dan psikososial. Nah, dari dampak fisik itu akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kemudian akan menyebabkan kanker leher rahim, kemudian apabila tidak diatasi akan menyebabkan kemandulan dan keputihan. Nah, serta akan menurunkan kualitas hidup seseorang ya Mbak ya. Untuk dampak psikososial itu kita akan terganggu atau kebutuhan rasa nyamannya itu berkurang karena kebersihannya tidak dijaga. Nah, untuk Mbak D, dari apa yang saya jelaskan, apakah sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak ya, terima kasih ya Mbak ya. Semoga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Mbak ya. Silahkan Mbak D boleh langsung ke ruangan administrasi ya. Terima kasih ya Mbak D. Pemeriksaan sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi dengan manajemen SOAP, yaitu data subjektif, objektif, asesmen, dan planning. Terima kasih.